Aristoteles lahir pada tahun 384 SM di Stagira, sebuah kota kecil di wilayah Makedonia, Yunani. Kota ini berada di bawah pengaruh politik Makedonia. Ayahnya bernama Nikomachos, seorang tabib kerajaan Makedonia. Dari ayahnya, Aristoteles mengenal dunia ilmu pengetahuan dan pengamatan sejak dini. Ibunya bernama Paestis, berasal dari keluarga terpandang. Lingkungan keluarganya tergolong terdidik dan mapan. Aristoteles kehilangan kedua orang tuanya saat masih muda. Ia kemudian diasuh oleh kerabatnya bernama Prosenos. Pada usia sekitar 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk menuntut ilmu. Athena saat itu merupakan pusat intelektual dunia Yunani. Di Athena, Aristoteles masuk akademi yang didirikan oleh Plato. Ia belajar di sana selama kurang lebih 20 tahun. Aristoteles menjadi murid kesayangan Plato karena kecerdasannya. Ia sangat rajin membaca dan berdiskusi. Meski mengagumi Plato, Aristoteles mulai memiliki pandangan berbeda. Ia tidak sepenuhnya setuju dengan teori dunia ide Plato. Aristoteles lebih menekankan pengalaman dan pengamatan nyata. Pandangan ini kelak menjadi ciri khas filsafatnya. Setelah Plato wafat pada 347 SM, Aristoteles meninggalkan akademi. Ia merasa pemikirannya tidak lagi sejalan dengan arah sekolah tersebut. Aristoteles pergi ke Assos dan menjadi penasehat penguasa bernama Hermias. Di sana ia juga mulai mengajar. Di Assos, Aristoteles menikah dengan Pythias. Dari pernikahan ini ia memiliki seorang anak perempuan. Setelah Hermias wafat, Aristoteles pindah ke Pulau Lesbos. Di sana ia melakukan penelitian tentang tumbuhan dan hewan. Penelitiannya di Lesbos menjadi dasar ilmu biologi. Ia melakukan observasi langsung terhadap makhluk hidup. Pada tahun 343 SM, Aristoteles dipanggil Raja Philip II ke Makedonia. Ia diminta mendidik putra raja, Alexander. Pada tahun 343 SM, Aristoteles dipanggil Raja Philip II ke Makedonia. Ia diminta mendidik putra raja, Alexander. Aristoteles menjadi guru pribadi Alexander Agung. Ia mengajarkan filsafat, etika, politik, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan ini memengaruhi cara berpikir Alexander. Ia membawa budaya Yunani ke wilayah kekuasaannya. Setelah tugasnya selesai, Aristoteles kembali ke Athena. Di sana ia mendirikan sekolah sendiri bernama Lyceum. Lyceum menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Aristoteles mengajar sambil berjalan, sehingga muridnya disebut kaum peripatetik. Di Lyceum, Aristoteles menulis banyak karya penting. Bidang kajiannya sangat luas dan sistematis. Dalam logika, Aristoteles dikenal sebagai bapak logika formal. Ia memperkenalkan konsep silogisme. Dalam metafisika, Aristoteles membahas hakikat keberadaan. Ia mengembangkan konsep substansi dan sebab akibat. Aristoteles menjelaskan 4 sebab: material, formal, efisien, dan final. Konsep ini sangat berpengaruh. Dalam etika, Aristoteles menulis Nicomachean Ethics. Ia membahas tujuan hidup manusia. Menurut Aristoteles, tujuan hidup adalah kebahagiaan, eudaimonia. Kebahagiaan dicapai melalui kebajikan. Ia memperkenalkan konsep jalan tengah. Kebajikan berada di antara dua sikap ekstrim. Dalam politik, Aristoteles menulis Politics. Ia meneliti berbagai bentuk pemerintahan. Aristoteles menyatakan manusia adalah makhluk sosial. Ia menyebut manusia sebagai zoon politikon. Dalam biologi, Aristoteles mengklasifikasikan makhluk hidup. Ia membedakan hewan berdasarkan ciri dan cara hidupnya. Ia juga meneliti anatomi dan fungsi tubuh. Meskipun sederhana, pengamatannya sangat detail. Dalam fisika dan astronomi, Aristoteles menjelaskan gerak dan alam semesta. Ia mendukung pandangan bumi sebagai pusat alam semesta. Aristoteles juga menulis tentang retorika. Ia memperkenalkan konsep ethos, pathos, dan logos. Dalam karya Poetics, Aristoteles membahas seni dan sastra. Ia menjelaskan struktur tragedi dan drama. Setelah Alexander Agung wafat,
Situasi politik Athena berubah. Sentimen anti-Makedonia meningkat. Aristoteles dituduh tidak menghormati dewa-dewa Athena. Ia memilih meninggalkan kota tersebut. Ia pergi ke Chalkis untuk menghindari nasib seperti Socrates. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaannya. Di Chalkis, kesehatan Aristoteles menurun. Ia menderita penyakit lambung. Aristoteles wafat pada tahun 322 SM pada usia sekitar 62 tahun. Ia meninggal dengan meninggalkan warisan intelektual besar. Setelah kematiannya, Liceum diteruskan oleh murid-muridnya. Pemikirannya terus dipelajari dan dikembangkan. Aristoteles dikenang sebagai filsuf besar yang memengaruhi dunia. Pencapaiannya menjadi dasar filsafat dan ilmu pengetahuan hingga kini. Sekian penjelasan video ini. Untuk melihat video kami yang lain silahkan subscribe dan jangan lupa like, serta jika ingin berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar ya. Dalam fisika dan astronomi, Aristoteles menjelaskan gerak dan alam semesta. Ia mendukung pandangan bumi sebagai pusat alam semesta. Aristoteles juga menulis tentang retorika. Ia memperkenalkan konsep ethos, pathos, dan logos. Dalam karya Poetics, Aristoteles membahas seni dan sastra. Ia menjelaskan struktur tragedi dan drama. Setelah Alexander Agung wafat, situasi politik Athena berubah. Sentimen anti-Makedonia meningkat. Aristoteles dituduh tidak menghormati dewa-dewa Athena. Ia memilih meninggalkan kota tersebut. Ia pergi ke Chalkis untuk menghindari nasib seperti Socrates. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaannya. Di Chalkis, kesehatan Aristoteles menurun. Ia menderita penyakit lambung. Aristoteles wafat pada tahun 322 SM pada usia sekitar 62 tahun. Ia meninggal dengan meninggalkan warisan intelektual besar. Setelah kematiannya, Liceum diteruskan oleh murid-muridnya. Pemikirannya terus dipelajari dan dikembangkan. Aristoteles dikenang sebagai filsuf besar yang memengaruhi dunia. Pencapaiannya menjadi dasar filsafat dan ilmu pengetahuan hingga kini. Sekian penjelasan video ini. Untuk melihat video kami yang lain silahkan subscribe dan jangan lupa like, serta jika ingin berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar ya.